Jadi ada dua cara. Tadi yang pertama kita bisa menggunakan bagian ini ya, bagian-bagian kita tambahkan satu-satu tergantung apa yang harus kita buat. Bisa juga di bagian di sini tambah template. Nah, kita menggunakan template yang ada dari Elementornya. Oke, kembali lagi bersama saya di sini Dede Sumarna. Dan di video kali ini saya akan coba membuat sebuah tutorial atau panduan lengkap membuat sebuah landing page dengan menggunakan page builder Elementor. Nah, mungkin di sini di bagian testimonials ya, di sini ada testimoni landing page. Saya coba klik ya di tab baru ya, saya buka di tab baru. Ini adalah demo sebuah landing page. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini demonya. Kemudian juga demo jasa desain interior wedding. Nah, di sini adalah demo kompro atau company profile. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat landing page seperti ini menggunakan page builder Elementor. Nah, baik, yang pertama itu kita login dulu ya. Di sini saya gunakan untuk web demo ya. Nah, di sini saya langsung bisa buat halaman baru, tapi bisa juga dari sini ya, dari menu halaman kemudian tambah baru. Misalkan judul lamannya itu saya sebentar ya. Oke, saya kasih judul. Saya terbitkan ya atau publikasikan di sini sunting dengan Elementor. Nah, yang pertama harus kita atur adalah di bagian pengaturan. Oke, pengaturan. Nah, di bagian tata letak halaman di sini ada lebar penuh, ada kanvas, ada sesuai tema, ada sesuai juga lebar penuh page builder nav. Jadi kalau ini menyesuaikan tema, tapi kalau misalkan Elementor lebar penuh biasanya ada menu navigasi, kemudian konten dan juga bagian footer. Nah, kalau kanvas itu hanya satu halaman. Oke, saya ubah ke kanvas dulu. Karena memang biasanya untuk landing page itu tampilannya seperti ini ya. Nggak ada menu navigasi dan juga nggak ada footer. Nah, baik, jadi ini adalah kosong. Bisa saya cek ya, saya lihat halaman dulu. Nah, jadi ini nggak ada apa-apa ya. Cuman ini ada bagikan jika Anda suka. Ini kita bisa nonaktifkan nanti. Oke, jadi yang pertama sudah. Nah, kemudian di sini ada icon plus ya, tambah bagian baru. Misalkan di sini bagian hero atau sectionnya itu biasanya judul, kemudian juga biasanya kan di sini ada dua. Yang pertama adalah sebuah judul, kemudian juga ditambah lagi teks, kemudian juga ditambah sebuah tombol. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini judul, teks, dan juga tombol. Nah, di sisi kanannya ini biasanya adalah sebuah gambar. Nah, ini untuk ke semua menu Elementor ya di sini. Memang di sini ada dasar, ada pro. Jadi, saya menggunakan Elementor versi gratis. Kalau versi pro mungkin ini bisa dibuka atau bisa digunakan. Mohon maaf ya, maksudnya bukan mungkin, tapi pasti bisa digunakan. Seperti countdown timer, kemudian juga fitur-fitur lain ya. Nah, seperti ini navigasi menu. Oke, jadi yang pertama itu judul, kemudian juga teks dan juga di sini tombol. Nah, di sini ada kita bisa inspect elemennya dulu ya. Contohnya seperti ini. Font size-nya 30 pixel. Ke gaya, kemudian juga penulisan.
font size-nya misalkan 30 pixel. Saya gunakannya, saya lebih suka Poppins ya, tapi meskipun begitu ya ini bisa disesuaikan. Misalkan di sini kalau ini sih saya sebenarnya sih menyesuaikan dari stylenya ya. Tapi di sini saya akan coba nggak membuatnya nggak sama persis, tapi ibaratnya gambarannya saja untuk membuat sebuah landing page menggunakan page builder Elementor. Nah, di sini kan ini stylenya atau teksnya masih biasa saja. Yang pertama itu kita kasih background. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah untuk menstyle seluruh kotak atau bagian ini atau boxnya. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk menstyle hanya sebagian. Saya contohkan ya biar lebih mudah. Saya kasih gaya. Kemudian di sini ada latar belakang. Di sini ada klasik, gradient. Kalau klasik ya seperti biasa, hanya satu warna. Saya coba ganti aja ke merah atau enggak kuning dulu ya biar lebih jelas. Nah, ketika kita mau mengedit atau memberi background untuk semuanya, maksudnya kiri dan kanan, jadi satu blok ini, satu bagian, kita pilih yang ini ya. Tapi kalau hanya sebagian, ini hati-hati ya, kalau ini kan hanya satu. Nah, di sini ada sisi kirinya lagi, ke gaya, kemudian juga saya kasih warna yang berbeda, biar kelihatan jelas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, biar kelihatan ya, ada perbedaannya. Nah, kemudian di bagian ini juga yang dua bagian ini ya, di dalam dua bagian ini saya ganti warnanya ke hijau, ke hitam ya, biar ada perbedaan. Kemudian juga saya kasih margin ya, biar ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian juga di bagian dalam ibaratnya kita hanya ingin menstyle satu box ini ya, satu kotak ini ke gaya klasik, kemudian saya kasih warna putih. Kemudian saya kasih marginnya itu misalkan 10 atau 15. Nah, jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Saya salin, kemudian juga saya tempel gaya untuk bagian sisi satunya. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Ketika saya mau merubah semuanya, maka saya stylenya di bagian paling luar box. Nah, bisa dilihat ya. Yang ini. Nah, ketika mau merubah sebagian keduanya, maksudnya box kedua dari luar, saya aturnya di bagian ini. Nah, saya perkecil lagi ya biar warna kuningnya lebih sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian juga ini untuk lapisan yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bagian dalam, yang paling dalam ya. Box yang paling dalam. Kemudian juga untuk kontennya bisa saya ganti ke warna hitam. Untuk teks atau paragrafnya juga saya ubah ke warna hitam. Nah, untuk gambar mungkin saya coba contohkan seperti ini. Nah, itu baru bagian atasnya. Nah, kemudian di bagian bawah itu di sini ada gambar, ada judul dan juga list dan paragraf. Misalkan di sini kita buat bagian, tambah dua bagian. Di sini ada gambar. Kemudian juga di sini judul, list dan gambar. Di sini tambah lagi judul. Kemudian ditambah lagi list, daftar icon ya, atau kalau bahasa Inggris mungkin list. Kemudian juga di sini tambah paragraf. Nah, kita atur nih mau yang mana. Misalkan seperti ini ya. Kita duplikat aja. Kemudian teksnya kita copy.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah box yang kedua. Yang ketiga itu ini menggunakan, bisa dilihat ya, untuk warnanya itu keseluruhan ya, dari kiri sampai ke kanan. Artinya untuk mengedit warna tersebut kita pengaturannya dari sini. Nah, kita tambah lagi satu bagian. Kemudian warnanya, nah klik yang ini ya, ke gaya, kemudian juga klasik, warnanya mungkin abu. Di bagian ini paragraf, bisa menggunakan juga heading, kemudian ini heading, ini paragraf, gambar, kemudian di bawahnya ada list. Nah, kemudian bagaimana caranya? Oke, di sini kita tinggal tambah bagian aja di sini. Yang pertama misalkan paragraf, kemudian juga ditambah heading. Oke, headingnya di tengah, paragrafnya juga kita ubah ke tengah. Kemudian juga ditambah paragraf lagi di bawah headingnya, kemudian ditambah gambar, kemudian ditambah list ya, atau daftar. Saya coba daftar icon. Nah, untuk daftar icon karena memang di sini hanya satu bagian, jadi saya ubah dulu ya di sini. Tambahin dulu bagian dalam. Oke, sebentar, ini loading ya. Oke, ini terlalu besar, saya ganti ke medium. Atau lebarnya saya kasih 50% saja, biar nggak terlalu besar. Nah, di bagian bawah ini kan ada dua kolom, jadi saya akan gunakan dua kolom ini untuk list. Nah, biar cepat saya duplikat aja atau gandakan. Nah, yang ini dihapus. Nah, jadi sudah ada dua. Nah, cuma memang dari sini perataannya itu masih yang ini kiri, ini pun juga sama kiri. Nah, saya ubah ke sebentar ya. Oke, ini lebarnya sepertinya cuman beberapa pixel ya. Oke, saya ganti. Nah, ini saya style ya, agar dua box ini semuanya rata. Untuk lebarnya saya beri, sebentar ya. Nah, oke, ini kurang lebih seperti ini ya. 500 pixel. Atau misalkan diperkecil lagi, sebenarnya ini bisa. Nah, ini udah mentok ya. Tapi kalau mau dimasukkan angkanya misalkan 400 bisa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada judul, di sini ada paragraf, di sini ada heading, di sini ada galeri. Nah, kalau misalkan sekarang kan tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke mode responsif atau untuk mempreview bagaimana tampilan tablet, bagaimana untuk tampilan smartphone atau ponsel. Misalnya ini saya gunakan 50% aja, kemudian juga yang bawah 50%. Ini tergantung dari teksnya ya, kalau teksnya panjang ya lebih baik 100% aja agar nanti teksnya nggak terlalu sempit gitu. Nah, oke, itu cara manual ya. Di sini saya hapus dulu. Nah, itu kalau mau menggunakan bagian-bagian seperti ini ya. Jadi kita seret aja dari kiri ke bagian yang ingin kita masukkan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pun sebenarnya ada
tambahkan template. Jadi di sini ada template yang sudah disediakan oleh Elementor library-nya. Nah, di sini ada yang versi Pro, ada juga yang gratis. Nah, kalau ada tulisan Pro berarti kita harus menggunakan Elementor Pro untuk menggunakan template seperti ini. Nah, di sini saya akan coba menemukan untuk yang gratis. Contohnya seperti ini ya. Wireframe home 1, ini wireframe about 1. Oke, saya akan coba membuat atau memilih yang ini. Kita klik, kemudian ini pratinjau. Nah, di sini kita sisipkan. Oke, di sini saya sudah impor ya, atau sudah menggunakan template yang disediakan dari Elementor. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sini akan saya coba sesuaikan. Misalkan di sini gambar. Saya gunakan yang ini aja ya. Ini saya barusan sudah download. Saya gunakan gambar kedua. Kemudian di sini juga ini disebut, mungkin bisa dibilang galeri ya. Nah, di sini layanan 1, layanan 2, layanan 3, layanan 4. Nah, ini halaman kontak. Kita tinggal sesuaikan aja, misalkan ini gambarnya. Saya ubah. Kemudian ini untuk layanan. Tapi ini sebenarnya sih kalau bisa gambarnya berbeda ya, jangan disatukan. Atau jangan dibuat sama, biar lebih menarik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini kita tinggal menyesuaikan aja, kita perbarui dulu ya. Kemudian setelah itu kita cek, saya buka di tab baru. Nah, jadi yang pertama itu gambar, kemudian juga di sini heading. Ya sebenarnya sih ini kalau bisa jangan terlalu besar ya, ini heading. Kita ubah dulu ya, ini jangan menggunakan gambar yang sangat besar. Saya gunakan yang 180 kali 60 pixel aja, biar seperti ini. Atau kalau misalkan ini nomor telepon, biasanya di sini adalah email. Nah, kita bisa copy aja. Kita geser, nah bagian gambarnya kita hapus. Untuk perataannya mungkin di sisi kiri. Atau kita bisa sesuaikan aja ya. Atau kita bisa hilangkan nggak apa-apa. Nah, jadi di sini heading, teks, tombol, di sini gambar. Kalau misalkan mau diperbesar lagi seperti ini. Diperbesar bagian maksudnya ya. Kemudian juga kita klik perbarui, kemudian saya coba refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada judul, paragraf, tombol, di sini gambar, di sini about us, kemudian layanan our service, kemudian juga ini layanan 1, layanan 2, layanan 3, layanan 4. Kemudian kenapa memilih kita atau kami ya, manfaat, di sini manfaatnya. Kemudian di sini adalah testimonial, di sini adalah call to action, di sini juga gambar, di sini misalkan gambarnya gambar perusahaan atau company profile. Kemudian di sini adalah nomor telepon, alamat, dan juga ini jam buka, ini media sosial. Nah, bagian ini adalah bawaan ya, bawaan dari artikel. Oke, nanti saya akan coba nonaktifkan ya, biar nggak mengganggu. Nah, kurang lebih untuk cara membuat landing page menggunakan Elementor seperti ini ya. Jadi ada dua cara. Tadi yang pertama kita bisa menggunakan bagian ini ya, bagian-bagian kita tambahkan satu-satu tergantung apa yang harus kita buat. Bisa juga di bagian di sini tambah template. Nah, kita menggunakan template yang ada dari Elementornya.
Nah, cuman memang di sini ada yang versi Pro, ada juga yang gratis. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya ya. Kalau misalkan Elementornya mau yang Pro, ya berarti kita harus membeli lisensinya kurang lebih elementor.com. Untuk harganya kurang lebih berapa ya? Sebentar saya cek dulu. Oke, ini $99 ya, US dollar per tahun. Atau kalau di sini kan sebenarnya dulu ada beberapa versi ya. Oh, di sini ada website boiler plus hosting. Ada juga cuman website boilernya aja. Jadi nggak pakai hosting. Di sini ada 49 US dollar per tahun ya, sekitar 700 sampai 900 ribuan mungkin per tahun. Kalau mau menggunakan Elementor Pro. Nah, mungkin itu saja ya tutorial lengkap membuat sebuah landing page menggunakan Elementor di dalam website sebuah WordPress.